Nah, awalnya karena di kampus itu kebanyakan cewek dan cewek-ceweknya tuh suka fashion, ada temen-temen tiba-tiba nanya, "Kat, rok lu beli di mana sih?" Nah, dari situ kebesokannya si Andre ngajakin nih ke Tanah Abang. Kita carilah rok yang kayak gua pakai. Nah, dari uang 2 juta itu kita belanjain rok itu tuh. Jadi dari uang modal itu benar-benar kita gulung terus. Untung kali 2 jadi 4 juta. 4 juta kali 2 lagi jadi 8 juta. Itu yang membuat mungkin accelerationnya tuh cepet kali ya, karena ya kita nggak ngambil keuntungan untuk kita nikmatin dulu. Terus sampai akhirnya tiba-tiba lu bisa punya kepikiran buat bikin pabrik sendiri lah, pabrik garment sendiri atau bikin manufacturing sendiri lah, hire penjahit segala macam. Itu momentumnya di mana? Sekarang gue mau nanya soal mengenai produk-produk fashion impor lah ya. Nah, strategi lu biar bisa tetap kompetitif dengan yang di sana gimana? Itu lumayan challenging sih. Lumayan challenging untuk produk-produk fashion import. Kayak import-import ilegal kan banjir banget sih. Okay. Dia nggak bayar pajak, dia nggak bayar cukai, kayak gitu-gitu. Dan di sisi lain kita sebagai pengusaha lokal ya digencat pajak, PPN, PPH, segala macam. Jadi kita harus saingan sama mereka yang kalau menurut aku sih nggak adil ya. Gimana kita mau kasih kualitas yang lebih baik sedangkan kita harga dipres terus gitu. Dibandingkan dengan produk import yang dari negara asalnya dia disubsidi, masuk ke Indonesia secara ilegal gitu. Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Jumpa lagi dengan gue Kristinali, dan di hari ini gue lagi bareng cewek cantik ya, yang bernama Catherine Bounardi. Dia ini adalah co-founder dari salah satu pabrik garment yang menurut gue gede banget, My Fashion Grocer, yang udah punya ratusan penjahit dan karyawan. Langsung aja kita kenalkan Catherine Bounardi. Halo semuanya. Ini first time nih, aku ikut podcast gitu. Oh gitu. Sebelumnya udah pernah diajakin beberapa kali, cuma kayak masih kurang yakin. Tapi karena CCL yang meminta, akhirnya ya udahlah, I do my best lah. Soalnya kalau misalnya dia nggak mau, gue musuhin seumur hidup. Jadi oke, langsung aja ya Kat ya, lu bisa ceritain nggak sih, lu itu siapa? Buat yang belum kenal nih, gitu kan. Jadi mungkin yang lebih terkenal itu suami gue ya, si Andre Kokois gitu. Tapi sebenarnya gue ini woman behind the man-nya Andre Kokois. Ingat, di balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya. Dan gue adalah wanita hebat di belakangnya Andre Kokois. Ini kayaknya lakinya bentar lagi nonton nih. Iya, jangan sombong Anda. Jangan sombong Anda ya, para laki-laki yang merasa dirinya sukses. Oke, langsung aja. Lu latar belakang pendidikan lu tuh apa? Latar belakang pendidikan tuh public relation sebenarnya. Oh, oke. Jadi nggak ada background fashion designer gitu-gitu sih nggak ada. Oke, nah terus bisa yang bikin lu tertarik pertama kali terjunnya tuh kayak ke bisnis yang berhubungan dengan fashion tuh apa sih? Jadi awal mulanya sebenarnya dicemplungin sih sama suami gue. Mungkin dia memanfaatkan ya, pada saat itu gue pacaran gue bisa dieksploitasi apa nih pacar gue nih. Daripada gue bayar karyawan gitu ya. Jadi awal mulanya malah dari situ, karena kan kita satu kampus di London School, di LSPR, di mana tuh kan kebanyakan cewek dan cewek-ceweknya tuh fashionable ya gitu. Kalau gitu ya? Ya di LSPR tuh ya banyakan yang artis-artis kayak gitu-gitulah. Terus lu, si Andre juga masuk ke dalam jurusan fashion juga. Nama jurusannya apa? Public Relations. Public Relations. Jurusannya sih komunikasi. Oke. Penjurusannya kan macam-macam. Kalau gue Public Relations, kalau si Andre itu marketing gitu. Oh, oke. Nah, terus lu bisa awalnya tahu ngebantuin dia gitu kan. Terus kayak ya udah coba aja gitu. Ada nggak sih momen tertentu yang bikin lu kayaknya emang gue cocok nih di sini? Atau yang penting yang ada duitnya aja dulu deh, gue jalanin yang masih kuliah gitu loh. Nah, awalnya karena di kampus itu kebanyakan cewek dan cewek-ceweknya tuh suka fashion. Sebenarnya itu kan market ya, kita untuk jualan produk fashion. Dan kebetulan banget si Andre ini
kalau abis pulang kampus tuh dia nyelesin kain di Tanah Abang. Nah, Iya. jadi dia nyelesin kain di Tanah Abang di Metro pas itu. Jadi kan dia juga ngeliat nih peluang-peluang banyak baju fashion. Nah, pas dia lagi jemput di kampus, ada temen-temen tiba-tiba nanya, "Kat, rok lu beli di mana sih?" Gitu. Nah, terus si Andre langsung jawab, "Oh, itu mah belinya sama gua. Lu mau?" Langsung digituin. "Itu beli sama gua, lu mau? Nanti gua ambilin deh barangnya buat lu." "Mau dong, mau yang kayak gini," gitu. Nah, dari situ kebesokannya si Andre ngajakin nih ke Tanah Abang. Malah pada saat itu yang pas gua kuliah itu belum pernah sama sekali ke Tanah Abang. Jadi kayak nggak tahu Tanah Abang tuh kayak gimana. Jadi gara-gara momen itu gua diajak ke Tanah Abang, kita carilah rok yang kayak gua pakai. Padahal rok lu nggak beli di Bukan Tanah beli Abang. di Tanah Abang pas itu. Nah, terus kita cari kan keliling, itu pertama kali gue ke Tanah Abang dan pas banget ketemu rok Oke. yang mirip gitu. Iya. Langsunglah kita ambil satu seri. Satu seri itu waktu itu 6 piece. Jadi macam-macam warna. Jadi Ini temen lu nanya padahal cuma satu. yang nanya cuma satu. Dan lu langsung beli satu seri 6 piece. Iya, langsung ambil 6 piece gitu kan. Ya udah, dapet, kita tawarin, oh dan dia mau beli. Tinggal jual sisanya kan, 5 lagi. Di mana di London School itu cewek banyak, dan pada saat itu gue juga kan SPG-an, Ci, pas lagi kuliah. Jadi gue banyak grup-grup SPG. Jadi ya tinggal foto, share di grup kan. Dari situ tuh langsung habis 6 piece itu. Langsung kejual, dan pada saat itu ya lumayan lah ya buat anak kuliahan. Baru mulai jualan langsung Itu produknya selisih habis. harganya juga lu kali 2 kali 1,5 dari harga modalnya. Kali 2. Gila. Oh, karena lu belinya juga langsung satu series kan. Tapi lu ketika nawarin ke temen lu, kan banyak orang kuliahan yang gengsi gitu loh, nawarin ke temen, lu mau nggak kayak gini-gini? Apa cuma ke satu orang itu aja akhirnya? Akhirnya ya masukin aja ke BBM. Waktu pas itu ya zamannya BBM. Iya. BBM grup kayak gitu-gitu. Terus tawarin sih nggak masalah sih, tawarin aja ya ke teman kampus, ada nih produk kayak gini. Oh, jadi lu ada punya grup temen kampus juga? Dan pada saat itu langsung habis sih produknya. Dari situ kekumpul modal, beli lagi? Beli lagi gitu. Wah, jadi kayak bisa dibilang nggak disengaja juga ya? Iya, sebenarnya nggak disengaja sih. Dan si Andre saat itu pun juga memang belum jualan produk jadi? Belum. Dia baru nyelesin kain. Karena kan dulu mamanya toko tekstil di Tanah Abang, dia baru nyelesin kain aja. Jadi ya pertama kali jualannya ya momen itu gitu. Kan gue pernah nonton lo, pernah kalau nggak salah di Pecah Telur ya. Pecah Telur itu yang modal awal 2 juta kan. Modal awal 2 juta. Jadi ini modal awal 2 juta ini buat beli rok ini atau ada akhirnya dari awalnya rok itu, terus lu kekumpul modal buat dikembangin lagi tuh gimana sih? Jadi ya dari uang 2 juta itu ya kita beliin rok itu. Jadi gue sama Andre kayak ada duit bareng-bareng lah. Kayak dari waktu itu kita ambil job mystery shopper bareng-bareng. Jadi itu kayak duit berdua. Nah dari uang 2 juta itu kita belanjain rok itu tuh. Yang tadinya awalnya uang 2 juta itu buat kita jalan-jalan, Ci. Gitu, buat kayak ngedate lah kemana. Tapi karena ada momen itu kan kita butuh uang untuk modal. Akhirnya uang 2 juta itu ya kita beliin rok itu. Nah terus triknya lu buat bikin yang namanya modal jadi duit, dari modal jadi duit lagi kan, itu gimana sih biar ngatur cash flow-nya gitu loh dengan anggaran terbatas kayak gitu? Mungkin pada saat itu untungnya kita masih kuliah ya, Ci. Jadi kayak makan, tempat tinggal kita kan udah masih di cover orang tua. Masih tinggal sama orang tua soalnya kan. Jadi kayak untuk expense bulanannya ya nggak besar lah ya. Jadi dari uang modal itu benar-benar kita gulung terus, benar-benar nggak kita nikmatin nih. Kalau orang biasa udah untungnya dijajanin dulu, dibeliin dulu. Nah pada saat kita mulai itu, setiap dapat duit dari 2 juta, modal 2 juta, untung kali 2 jadi 4 juta. 4 juta kali 2 lagi jadi 8 juta. 8 juta kali 2 lagi jadi 16 juta. Jadi kita gulung terus tuh selama kita mulai MFG ini. Itu yang membuat mungkin acceleration-nya tuh cepat kali ya. Karena ya kita nggak ngambil keuntungan untuk kita nikmatin dulu. Jadi sekarang kan awalnya dari modal kekumpul terus sampai akhirnya tiba-tiba lu bisa punya kepikiran buat bikin pabrik sendiri lah, pabrik garment sendiri atau bikin manufacturing sendiri lah, hire penjahit segala macam. Itu momentumnya di mana? Momentumnya pas kita jualan laku nih. Jadi ada satu produk yang
meledak banget pada zaman itu. Dan itu lu masih beli jadi? Iya, masih ngambil di Tanah Abang. Pada saat itu rok bandage, rok yang ngelipet-ngelipet gitu loh, Ci. Oke. Iya. Nah, itu tuh booming banget. Jadi kita jualan satu SKU itu aja tuh bisa ratusan piece pada saat itu gitu. Nah, terus kita ngambil ke toko, tapi toko tuh nggak kasih kita diskon. Walaupun ngambilnya banyak. Iya, walaupun kita ngambil tuh udah berpuluh-puluh lusin. Jadi kan kita kayak ngerasa, loh kita udah ngambil banyak tapi nggak ada pengurangan harga nih. Pasti kan kita namanya usaha pengen makin besar, makin untung, makin cuan gitu. Nah dari situ kita mulai mikirin gimana nih kita coba deh kita produksi sendiri. Kita mau naik ke level selanjutnya nih. Jadi udah bukan trading aja ambil barang, tapi ya dari situ kita mulai cari kain, cari konveksi. Dari situ sih momentumnya akhirnya bisa mulai produksi sendiri. Itu kejadiannya setelah lu lulus kuliah atau setelah merit atau belum merit? Mulai produksi sendiri? Iya. Itu pas kelar kuliah lah. Jadi kayak sekitar 6 bulan sampai 8 bulan mulai jualan nih. Nah dari situ baru mulai memutuskan untuk produksi sendiri. Oke, sebelum gue lanjut, akhirnya lu gimana cara dapetin konveksinya segala macam? Yang gue pengen tahu itu awalnya kan lu kan dari grup BBM kan, dimana kan ya anggaplah satu grup BBM misalnya ada 100 orang gitu kan. Terus tuh bisa berkembang jadi makin banyak customer itu apakah lu udah ada yang beli, lu maksudnya lu nerima reseller kah atau apa jadi kayak piramida gitu loh, gitu. Iya, karena dari situ kayak pakai tier, Ci. Ngambil satu harganya 50.000, ngambil 3 harganya segini, kita kurangin 5.000, ngambil 6 piece kurangin segini. Nah dari situ tuh otomatis jadi banyak reseller. Mungkin dia pertama beli satu nih, terus dia ngerasa ini rok ini bagus ya. Dia mulai tawarin temennya, dia mulai tawarin saudaranya. Jadi dia mulai ngambil 6 piece. Jadi repeat ordernya tuh kenceng banget pada saat itu. Dan di zaman itu kan kayak marketplace belum ada kan? Iya. Jadi kayak promosinya ya benar-benar word of mouth kali ya. Word of mouth-nya cuma grup-grup BBM doang? Wah, sempet udah bikin website belum? Belum. Jadi katalog pure dari BBM? Dari BBM. Gila. Oke, ketika akhirnya duit udah kekumpul makin banyak dan lo mulai, berarti nyari konveksi itu kayak nyari penjahit lah ya? Masih nyari penjahitnya mungkin area-area Tanah Abang juga? Iya, mulai cari dari rekanan-rekanan sih, kayak nyari konveksi di mana. Dan awal mulanya tuh juga ya nggak semulus itu ya, kita kan peralihan gitu. Pertama kali cari konveksi ya ada ditipu juga, ada dia ngerjain barangnya lama, ada kita udah dapet nih konveksi A, ternyata barang kita dioper lagi ke penjahit lain gitu. Jadi kan kayak disubkan ke orang lain, ya otomatis kan cost kita makin bengkak. Iya. Nah, dan di situ juga ada cerita lucunya nih. Jadi kita ke konveksi A nih pertama kali, itu di daerah Kemayoran malah dapetnya. Nah pas kita datang, pas itu kan masih pacaran Ci, masih naik motor gitu. Pas datang ke sana, kok ini barang nggak jadi-jadi, udah sebulan gitu loh. Itu kan uang kita mandek ya kalau kayak gitu. Nah pas kita datang, iya nih susah, bikinnya tuh susah, lama. Dia selalu alasannya kayak gitu. Ini saya lagi oper ke tukang pasang karet, dia bilang gitu. Ya udah kita datang, pas berapa kali datang, tiba-tiba ada mobil datang, bawa barang kita, nurunin barang kita. Lah, kita kaget lah, ini kan produk yang kita bikin. Nah pas kejadian itu kita pulang, kita cegat lah mobil itu. Ternyata ya disubkonin ke orang itu. Dan kita ketemu sama subkonannya ini. Akhirnya dari situ sih jadi makin kebuka jalan. Akhirnya lu jadinya ya udah langsung ke dia. Dan setelah ke dia, kosnya itu murah banget. Jadi misalkan pas itu ongkos jahitnya 20.000. Dari yang tangan yang pertama, yang kedua ini ongkos jahitnya itu cuma 5.000. Wah. Gitu. Nah kayak gue sih ngerasa kok kayak Tuhan bukain jalan dengan bisnis ini. Terus akhirnya kita jegat tuh yang bawa barang, minta nomornya. Terus baru dari situ janjian tuh, besokannya kita samperin tuh ke konveksinya. Baru deh perkenalan gitu-gitu. Dan dia dari situ benar-benar bisa support kita nih. Jadi produksinya cepet, cost-nya juga lebih murah. Dari situ ya makin berkembang lagi sih. Nah, terus lu cara tahu analisa trennya yang lagi apa itu gimana ya? Kalau zaman dulu sih lebih mudah ya, Ci. Oh ya? Zaman dulu lebih gampang. Karena kan informasi nggak secepat sekarang. Jadi kayak tren itu lama.
kayak kita produksi satu SKU produk itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Itu tuh laku terus. Kayak bandage skirt waktu itu, flare skirt waktu itu tuh bisa jual bener-bener ribuan sampai puluhan ribu piece satu model. Jadi kan nggak usah nge-research produk segala macam gitu. Malah zaman dulu sih jauh lebih mudah karena tren bertahan lebih lama. Nah ini kan lu kan konsepnya bikin itu kan pasti ada MOQ kan. Nah lu memanage biar nggak overstock tuh gimana? Nah awal-awal kan itu juga jadi problem tuh. Baru mulai produksi, terus cari-cari model, produksi overstock gitu. Pas itu zamannya flare skirt. Itu mandek, nggak sesuai harapan karena kuotanya banyak banget, kuota produksinya. Dari situ kita ngakalin, flare skirt itu kita kasih belt pas lagi overstock gitu loh. Ini kok ini mandek banget ya, biasanya sebulan kita bikin udah habis 1000 piece nih. Ini nggak keluar-keluar, baru laku 100 piece, masih sisa 900 piece gitu. Ya kita akalin, kita kasih belt. Jadi kan seolah-olah SKU baru kan. Iya. Terus udah mulai mandek nih, dikasih belt, kita pakein suspender. Oh gitu. iya. Dikembangin ke situ sih. Jadi ya produk yang lama, tapi seolah-olah jadi produk baru. Ngakalin. Kreatif juga ya. Nah terus sampai akhirnya lo mulai hire penjahit sendiri, kerja sama lo ya, ibaratnya lo yang jadi punya konveksinya itu gimana? Iya, karena pasti berjalannya kita quantity makin banyak, kualitas makin menurun. Iya, gitu. jadi susah kualitasnya. Iya, dari problem-problem yang ada sih, gimana nih ya kita mengantisipasi nih biar kualitas nggak makin menurun, terus juga produksinya makin cepat, kuotanya juga makin banyak. Ya jadi ya kita mikirin ya the next step kita bikin sendiri, kita yang kontrol sendiri produksinya. Nah tapi itu kan bukan yang ngurusin sumber daya manusia, itu kan lebih another level of pusing gitu. Cara lo mulai merekrut penjahit ke buka lowongan aja kan gitu? Awalnya yang penting sih kita cari kepalanya dulu sih. Jadi kita cari kepalanya dulu, nanti ya kepalanya cari anak-anakannya nih. Akhirnya lu gimana cara bikin SOP-nya segala macam gitu? Ibaratnya kan lu kan juga background-nya public relation. Maksud gue lu belajar bikin SOP-nya itu gimana? Terus kayak misalnya lu tahu cara organize misalnya yang ini yang bagian bikin karetnya, ini yang bagian potong polanya, itu belajarnya dari mana? Dari YouTube sih. Oh serius? Iya. Dari YouTube kan banyak nih garment-garment besar, mereka kayak gimana sih? Ya kita trial error aja, yang cocok dengan kita ya seperti apa. Karena kan kayak MFG ini mainnya fashion cewek, Ci. Iya. Modelnya tuh macem-macem dan berubah terus. Beda kayak konveksi kaos, yang produksinya kaos aja, produksinya kemeja aja. Namanya baju cewek tuh bener-bener aneh-aneh sih, gitu. Ada ini kancingnya di mana, robek di mana, gitu. Nah dari situ belajar ya, evaluasi ya sampai dapetin formula yang tepat, yang pas sih sama kita. Gitu. Nah sistem quality controlnya sendiri, lu gimana cara di MFG tuh? Di line jahit itu udah ada QC-nya. Jadi sebelum baju benar-benar jadi, udah ada yang ngecek nih, ini ukurannya udah sesuai belum, jahitannya udah sesuai belum. Jadi nggak sampai udah final baru kita QC. Jadi saat ini kita double QC. Pas dari kain di QC, baru lembaran kain di QC, pas jahit di QC, pas final packing juga di QC. Yang QC gitu. Berarti satu orang? Atau ada regunya? Ada, oke. Tiap line tuh ada masing-masing. Oke. Gitu. Nah, sekarang kan kalau yang gue tahu hire penjahit lah segala macam itu kan berarti kita bayarnya pakai upah ya sistemnya ya per baju kah atau ada gaji atau gimana? Cara lo bikin mereka loyal ke lo itu gimana? Ya kita sekarang sistem di MFG tuh ya gaji harian. Jadi dia biar targetnya nggak ke produk gitu loh, nggak ke jumlah piece, tapi ya dia dibayar berdasarkan jam kerja. Di setiap kepala regu itu kita kasih target. Misalkan model ini kan pasti kita jahit celana sama jahit kaos beda nih. Nah pada saat proses sampel kita tuh udah jahit, udah catet menitannya tuh berapa. Jadi kita udah punya patokan, oh jahit satu piece celana ini tuh 15 menit loh. Jadi kita kasih target per regu tuh dalam 8 jam dia harus udah mencapai berapa piece celana gitu. Nah kalau yang nggak achieve?
Dilemburin, tapi kita nggak kasih Uang bonus. lemburnya. Oke. Jadi memang lu udah harus inilah. Nah, sekarang total karyawan lu kan berikut penjahit udah ratusan lah, lebih dari 200 orang bahkan. Intinya lu cara manage-nya gimana? Kalau kita sih a great leader, create another leader gitu. Oke. Jadi kita nggak mungkin bisa handle semuanya gitu loh. Iya. Dari sales, dari operasional, dari produksi. Jadi kalau cara gua dan Andre bangun pemimpin-pemimpin baru sesuai dengan divisi-divisinya gitu loh. Caranya sih kayak gitu sih. Jadi ya nggak jadi superhero gitu, tapi ya gimana kita mendidik tim kita, menciptakan pemimpin-pemimpin baru untuk menyalurkan gitu loh, mendelegasikan. Oke. Berarti kan ketika lo punya konveksi sendiri, target customer lo kan berbeda. Yang sebelumnya customer langsung, sekarang kan lebih ke bisnis B2B kan. Nah itu lo gimana cara dapetin orang-orang atau partai-partai besar atau yang bisa beli dalam bulk order ke lo itu? Mendapatkan target market B2B-nya juga ya? Iya. Lo kirim proposal kah atau apa gitu? Memperkenalkannya gimana? Online aja sih, Ci. Karena kan emang kita base-nya dari awal online. Jadi kita cari customer pun online. Nyari online-nya itu gimana? Dari website, atau lo social media. Terus diiklanin kah? Diiklanin juga ada. Diiklanin, terus juga pakai SEO juga. Oh, berarti mulai ada websitenya, segala macam. Tapi biasanya orang-orang banyak tahu MFG itu dari mana? Di awal-awal ya? Di awal-awal social media sih, Facebook pada saat itu bikin page ya. Zaman dulu kan ya, page. Dari situ sih. Tapi ya terus ikutin perkembangan zaman dari Facebook, udah ada Instagram ya, kita juga bikin Instagram. Dan kita mengkomunikasikan ya produksinya, gudangnya, nggak produknya gitu. Kalau kita komunikasin produknya kan lebih ke end user, ke retail. Tapi kayak kita lebih mengkomunikasikan ya proses produksinya, warehouse-nya. Jadi orang ketika ngeliat ya dia tahu ya ini kan pabrik gitu loh. Nah terus tadi kayaknya lu belum jawab pertanyaan gue yang ini deh. Gimana cara lu menjaga biar penjahit lu tuh nggak gampang dibajak sama konveksi lain atau orang lain lah kasarnya? Mungkin ya dengan sistem-sistem yang kita bikin sih, kayak kita gaji itu nggak borongan, tapi kayak dia udah dapet tuh fix nih segini gitu. Ya otomatis jahitan lagi banyak atau sedikit, dia pasti dapat salary gitu, dapat gaji. Dimana kan kebanyakan penjahit-penjahit kalau borongan gitu, ya lagi musim lebaran, orderannya banyak, tapi udah lewat lebaran, orderannya dikit gitu. Jadi lebih ke sistem penggajian itu, terus juga kan dapat THR kalau dia udah setahun kerja, lebih ke kayak gitu sih. Sekarang kalau misalnya misalnya gue mau maklon ya, berarti modal dari gue, style dari gue itu musim minimumnya berapa sih? Sebenarnya di MFG fleksibel sih, yang penting dia menghabiskan satu roll kain, jadi kainnya tuh nggak nyisa. Kalau kainnya nyisa, otomatis kan kita bebankan ke harganya dia. Kita bebankan ke harganya dia, otomatis harganya semakin tinggi gitu loh. Jadi yang penting satu roll kain itu ya dia habiskan. Jadi biar sisa stoknya itu nggak jadi beban. Gitu aja sih. Mungkin kalau dia bikin gamis-gamis, satu roll itu kan paling 30 piece, 40 piece, ya bisa gitu. Tapi kalau dia bikin baju anak, satu roll kain itu mungkin bisa ratusan piece gitu. Jadi nggak ada batas khusus gitu loh, oh harus 20 piece, harus 30 piece. Kalau di MFG yang penting satu roll kain itu dihabiskan. Menurut lu penolakan-penolakan, ada nggak sih penolakan-penolakan customer yang cara ngejawabnya gimana gitu? Pasti kan kalau gue jadi customer kan pasti untuk awam, tapi kalau gue ngambilnya white label sama lu, ntar baju gue kembaran dong sama brand yang lain, cuma beda merek. Nah lu biasanya jawabnya gimana? Ya sebenarnya itu kadang ego sih, ego penjual lah ya. Sebenarnya semakin banyak orang yang ngejualin, itu kan jadi tren Ci, gitu. Kadang ya emang kadang antar reseller kita aja juga suka gitu, nggak mau si reseller ini jualin. Tapi secara nggak langsung sih sebenarnya itu yang menciptakan tren sendiri ya. Kayak kita ngeliat di marketplace, wah ini toko A jual ini, toko B jual ini, toko C jual ini, oh ini berarti lagi tren kan gitu. Belum tentu dia ciptain tren sendiri, produknya laku. Sebenarnya ya tren itu ya kan ketika semakin banyak orang yang tahu, semakin orang sering lihat, itu akhirnya menjadi tren.
Sebenarnya dari misalnya dari awal katakan lu ada ngide gitu kan. Oh, celana flare ini lagi laku nih. Sampai jadi bentuk bahan jadi itu emang butuh berapa lama sih? Untuk jadi sampel atau udah jadi produk Mass production. udah mass production. Kalau cuma satu SKU sih kayak seminggu juga jadi sih. Nah, kalau gitu kenapa, atau mungkin udah lo terapin, gue nggak tahu ya, bukankah lebih aman menggunakan sistem pre-order? Kan toh cuma nunggu seminggu. Jadi sebelum bikin atau nggak jadi, atau amit-amit nggak laku gitu ya, mendingan itu nggak sih? Atau lu pernah melakukan itu atau gimana? Pernah. Jadi kita bikin sampelnya dulu nih satu piece. Jadi kita suruh sales kita nawarin. Tapi ya sometimes orang pun nggak tahu ini laku apa enggak. Sebelum dia benar-benar lempar ke market kan. Iya. Ketika lempar ke market, sometimes orang tuh nggak mau nunggu gitu. Maunya ya barangnya udah ready duluan. Dia mau ya itu barangnya udah siap jual gitu. Udah siap dibeli. Jadi ya nggak selalu work sih dengan sistem pre-order. Apalagi ditambah produk kan banjir ya, Ci. Ya, kenapa dia harus nunggu produk A sedangkan di toko-toko lain dia tuh udah ready gitu. Yang ada kita kalah momentum. Paling pertanyaannya masih seputar overproduction ya. Ini gue ngomong overproduction. Itu kan pasti bikin omset turun dong. Nah, selain misalnya udah lo rombak lah jadi kesannya new SKU lagi. Kalau sampai nggak laku juga tuh lu buangnya kemana? Buang ke pasar-pasar kan untuk mereka jualin lagi. Dibiarin mendem aja di gudang. Karena fashion itu muter. Oh gitu. Ya, mungkin tahun ini kurang jalan nih model A. Tapi setahun kemudian tiba-tiba model ini tuh naik gitu. Terus mungkin ya dengan salah satu caranya kan kita bikinin konten-konten nih. Konten-konten mungkin orang semakin lihat produknya ya jadi bisa lebih jalan. Tapi kayak kita oper ke mana-mana sih enggak sih, enggak melakukan hal seperti itu. Tapi gimana cara lo mengantisipasi itu biar itu nggak keulang lagi overproduction seperti itu ke depannya? Lebih mungkin risetnya lebih dimatengin gitu. Jadi kayak lebih lihat produk-produk di market arahannya lebih kemana nih. Kayak misalkan lagi banyak yang koket-koket, yang pita-pita, ya kita ikutin gitu. Jangan lawan arus lah gitu. Kadang kan kita apalagi tim research subjektif gitu loh. Menurut dia oh ini bagus, tapi ya belum tentu di market diterima. Jadi yang paling objektif ya lihat data sih, lihat di market produk yang lagi naik tuh seperti apa. Oke, nah sekarang dalam menghadapi orang-orang yang mau maklon, dia mintanya banyak, tapi waktunya cepat. Anggaplah lagi mau pemilu gitu kan, contoh misalnya event-event seperti itu, atau mau ada event besar, langsung mau ngorder 10.000 piece misalnya, tapi deadline-nya mepet. Cumanya kan itu kan sesuatu yang sayang dilewatkan kan, yang duitnya lumayan lah 10.000 piece gitu kan. Nah, lu cara mengantisipasinya gimana? Salah satu caranya sih kita udah punya mitra-mitra gitu loh, Ci. Jadi kayak misalkan lagi nih, kayak tim tuh udah ada survei nih ke garment mana. Jadi ketika emang permintaan melonjak, ya kita kontak mitra ini. Ini mitra sesama konveksi? Iya, sesama konveksi. Tapi bukan under kita gitu loh. Jadi dia orang lain nih, emang dia udah pabrik garment. Kan sometimes mungkin dia lagi kosong, mesinnya lagi nggak ada yang jahit. Nah, kita udah punya database-nya sih. Jadi ketika emang permintaan tiba-tiba naik, ya kita bisa kontak dia nih. Dan kita sebelum permintaan naik, kita pun udah mendata gitu loh. Oh, dia punya mesin segini. Dia biasa handle brand apa. Jadi ya nggak asal lempar ke konveksi mana, nanti hasilnya malah amburadul kan malah jadi problem gitu. Jadi kayak udah ada database. Dan lu masih ngambil profit juga? Maksudnya misalnya lu dibayarnya 10.000 atau dibayarnya, gue ngasal aja, misalnya dibayarnya Rp75.000 deh per baju. Lu lempar ke dia secara cost, pasti harusnya nyari yang lebih murah dong. Kayak gitu. Iya, tapi yang penting win-win aja sih. Misalkan emang kita lempar ke dia lebih mahal 2.000 gitu. Ya nggak apa-apa, motong profit kita, tapi kan at least kita nggak rugi dan nggak kehilangan momentum gitu. Oke, paham. Tapi gimana? Tapi lu nggak khawatir tahu dia nanti kontak brand owner-nya langsung? Apalagi kalau dia bikin sebuah produk yang udah ada brandnya. Nah, kita akalin jahit brandnya di kita.
Oh, Gitu. pintar. Nah sekarang lo itu juga ada masih jualan kainnya juga nggak sih, kayak bahan raw materialnya yang belum jadi? Sekarang iya, sejak tahun 2022 mulai jual. Ada kan, jadi ada MFG Tekstil gitu. Kenapa akhirnya merambah ke arah sana? Karena kan kayak MFG Wholesale tuh awalnya kan MFG Wholesale, Ci. MFG Grosir itu Iya, ya, yang jual baju white label. Mm-mm. Terus lahirlah MFG Custom Mm-mm. yang maklun. Mm-mm. Lahirlah MFG Dropship karena pada saat pandemi dropship kan naik. Iya. Nah, kita ambil momentumnya juga kan. Kita bukalah MFG Dropship. Terus tahun 2022 lahirlah MFG Tekstil. Sebenarnya mungkin udah ada dalam planningnya si Andre si MFG Tekstil itu, tapi nggak mulai-mulai. Tapi mulainya ketika ada problem gitu. Jadi pas lagi Lebaran, kita kan harus udah mulai ini nih planning stok kain berapa. Jadi untuk mengantisipasi nggak pas Lebaran tuh nggak kekurangan bahan baku. Nah tapi pada saat itu tidak sesuai planning. Kita jual stok kain tuh banyak banget. Nggak keburu produksi untuk ngincer momen Lebaran. Untuk bikin jadi produk, untuk bikin produk jadinya iya, gitu. Nggak keburu karena kuota produksinya nggak mencukupi, otomatis stok kain tuh numpuk. Nah dari situ gimana nih? Kan harus muter otak ya. Kalau kita asal bikin produksi ntar jadi nggak laku, malah lebih repot. Nah dari situ lahirlah MFG Tekstil. Ya kenapa kita nggak jualin aja kainnya? Toh kain kita kan kita fresh order dari pabrik gitu. Yang pasti harga kain kita juga lebih kompetitif lah dibandingkan dengan toko-toko lain gitu. Ya dari situ stok kain numpuk, problem, terciptalah solusi MFG Tekstil. Nah, bisa dapetin customer-customernya lagi gimana yang atau kadang kan lu customernya beda lagi nih. Customer yang tujuannya buat beli kain. Dari sosial media. Media. Dari sosial posting di Instagram. Padahal ya cuma foto asal aja pakai iPhone gitu loh. Potongan-potongan kain, tiba-tiba ada yang order. Jadi ya kita sekarang jualan kain juga gitu. Tapi kadang kalau gue ngeliat nih ya, ini berhubungan dengan bahan baku, pada ujung-ujungnya kan banyak orang tuh kayak main aman nggak sih? Main amannya gini loh, dari sisi jarang banget main motif. Tapi lo sendiri juga ada ini nggak sih? Ada terjun ke dunia kain-kain yang bermotif atau bikin produk jadi itu ada motifnya? Tergantung trennya sih. Kayak ketika lagi ada trennya ya kita bikin. Tapi kalau emang nggak ada trennya ya nggak ucuk-ucuk bikin. Oke, sekarang gitu. pas lagi trennya motif nih. Ya kan pasti ada resiko kalau misalnya itu satu roll kain yang bermotif itu nggak sampai habis kan, atau misalnya udah sisa dikit tapi nggak cukup buat jadi apa. Ya itu lu memanage-nya gimana? Terus juga kalau misal tiba-tiba yang si motif ini lagi meledak, bahan bakunya habis, pabriknya juga ya apalah itunya udah nggak jual atau itu gimana? Kalau misalkan ini dari segi tekstil nih, Iya. Ci, dari segi kain, ya kita oper ke MFG Wholesale. Jadi dari kain itu si MFG Wholesale bikin ini ide-ide desainnya. Misalkan dibikin atasan kah, dibikin dress. Jadi kan lumayan lah stok kainnya jadi berkurang. Jadi bisa dibagi-bagi gitu. Ntar dari MFG Custom tawarin nih ke customer-customer, ke brand-brand, mau nggak nih kita ada ready stock kain motif ini, mau nggak dibikinin nih jadi 2 atau 3 SKU, kamu boleh campur desain deh untuk mempercepat stoknya keluar sih. Iya. Nah terus kalau yang bahan bakunya itu kalau bahan bakunya kebanyakan kan, kalau bahan bakunya habis. Nah itu lumayan PR sih. Kalau misalkan bahan bakunya nggak ada, ya mau nggak mau nunggu sih. Nggak ada solusi lain gitu. Nah kalau misalnya ada customer yang request maklun atau custom gitu ya, biasanya challenge-nya apa sih kalau dari sisi lo? Menemukan ekspektasi dia. Kadang kan orang tuh nggak tahu gitu. Mungkin baru pengen mulai usaha fashion nih. Mungkin dia punya modal lah gitu. Tapi dia sendiri nggak ngerti teknisnya, nggak ngerti bahan. Misalkan aku mau bikin daster, tapi pakai bahan knit gitu loh.
tapi mau looknya flowy gitu. Kayak dia aja nggak tahu apa yang dia mau gitu loh. Jadi kita mempertemukan ekspektasi dia tuh sulit gitu. Dan dia juga mungkin ya agak kurang pengalaman lah ya, baru terjun. Kadang kita udah bikin ini jadinya nggak sesuai harapan dia gitu. Nah berarti lu ada edukasi juga tuh gimana? Atau kayak konsultan juga dong? Iya ada sih, khususnya untuk yang MFG custom. Itu kan dia mau bikin sesuai apa yang dia mau kan. Jadi ya sebelum kita produksi harus konsultasi dulu nih, harus benar-benar sesuai deh. Jangan sampai ternyata dia udah produksi ya nggak sesuai dengan harapan dia gitu. Oke. Nah sekarang kan kalau misalnya lu kan dengan konveksi ini itu udah definisi pabrik konveksi lah ya, udah ada ini segala macam. Nah itu urusan biasanya kan ya go green kan katanya baju itu banyak limbah lah segala macam. Lu manajemen pembuangannya itu gimana? Kalau untuk limbahnya sendiri mungkin kayak potongan-potongan, perca-percanya gitu. Nah kayak kemarin tuh kita ada kerjasama sama orang yang mengelola kain itu. Ada yang dia jadiin taplak, ada yang dia jadiin keset gitu. Jadi kita jual kain percanya yang dia manfaatin lagi sih, nggak dibuang begitu aja. Oke, sekarang gue mau nanya soal ya kan ya apa ya mengenai produk-produk fashion impor lah ya. Impor di sini bukan yang maksudnya kayak brand-brand yang udah di mall ya, tapi kayak yang hampir merajai marketplace kita nih. Lu saingannya gimana? Terus juga pendapat lu apalah? Itu lumayan challenging sih. Lumayan challenging untuk produk-produk fashion import. Apalagi gimana ya? Kayak kita harus saingan sama mereka gitu loh. Itu lumayan menantang lah, di mana produk Cina itu mereka didukung sama pemerintahan negaranya, ya kan? Kayak orang kita tahu di China itu kalau orang mau ekspor disubsidi kan sama negaranya gitu. Nah masuk ke Indonesia disubsidi juga nih sama orang Indonesia nih, sama pemerintah Indonesia. Disubsidinya gimana? Kayak import ilegal kan banjir banget Ci. Dia nggak bayar pajak, dia nggak bayar cukai, kayak gitu-gitu. Dan di sisi lain kita sebagai pengusaha lokal ya digencat pajak, PPN, PPH segala macam. Jadi kita harus saingan sama mereka yang kalau menurut aku sih nggak adil ya. Kalau sometimes orang mempertanyakan iya kualitas lokal nggak bisa sebagus kualitas import gitu loh. Dan itu bener nggak sih menurutmu? Kalau kita maunya apple to apple, semua jalurnya kita samakan, masih bisa bersaing. Toh banyak kok brand-brand luar yang jahit di Indonesia sebenarnya gitu. Tapi kan di satu sisi sebagai supplier kita tuh dituntut harga semurah mungkin. Maunya murah gitu. Tapi dituntut juga dengan kualitas. Itu kan jadinya sulit ya. Gimana kita mau kasih kualitas yang lebih baik sedangkan kita harga dipres terus gitu. Dibandingkan dengan produk import yang dari negara asalnya dia disubsidi, masuk ke Indonesia secara ilegal gitu, nggak kena pajak, nggak kena cukai. Dimana waktu kemarin kan gue sempat juga tuh main ke Guangzhou sama Andre, riset-riset lah ya. Kalau sebenarnya kalau misalkan mereka import, itu tuh pajaknya 65% Ci. Kalau masukin barang secara legal ya gitu loh. Terus kita juga lihat kualitasnya ya oke lah, misalkan dia jual harganya tinggi ya dengan kualitas yang setara gitu loh. Nggak semua produk Cina itu ya murah dan bagus, yang murah-murah jelek juga ada gitu. Banyak banget. Yang murah jelek banyak, yang bagus ya mahal gitu. Jadinya kan nggak apple to apple perbandingannya. Itu sih yang sebenarnya jadi hal yang menantang sih di industri fashion dan garment saat ini. Gitu. Ngerasa kayak kok nggak fair ya, kok nggak adil ya gitu. Itu yang kapan yang waktu itu lo cerita ada berapa? 6.000 kontainer? 60.000 kontainer. Itu gimana sih ceritanya maksudnya? Iya, masuk 60.000 kontainer isinya garment? Baju, fashion, produk jadi. Gila. Nah, lu gimana cara meyakinkan customer lo itu, lu ngapain sih beli import gitu kan? Atau beli di negara sana gitu, negara api lah, ketimbang di sini gitu? Ya dengan terus meningkatkan kualitas sih, karena kan kita nggak bisa memaksakan orang cinta ya, gitu. Sedangkan kita nggak memberikan bukti dengan terus upgrade quality segala macam. Nah strategi lu biar bisa tetap kompetitif dengan yang
di sana gimana? Mungkin lebih ke efisiensi nih, efisiensi teknologi. Gimana sih biar kita produksinya tuh lebih efisien lah, nggak banyak kain yang kebuang. Terus memanfaatkan teknologi, gimana biar bikin pola tuh lebih presisi. Oke. Oke, sekarang lu bisa nggak sih nyeritain dari lu bangun tidur sampai lu pulang, ngurusin pabrik juga dengan karyawan segitu banyak, terus lu pulang ada 2 orang anak lu, terus ada lagi si Andre. Itu lu day to day-nya gimana sih ngatur waktunya? Ya tinggal bagi-bagi waktu aja, ya waktunya kerja ya kerja, kan juga kerja nggak 24 jam kan, Ci, gitu. Paling ya pagi mereka sekolah, gua ke kantor, ngecek kerjaan, segala macam. Ya sore udah pulang, ya main sama anak-anak gitu. Tapi ya yang gue terapin sih sampai sekarang, anak-anak gue tuh masih tidur bareng gue, Ci. Gitu. Hah? Masih tidur bareng. Pas malam? Terus lu melakukan kegiatan suami istrinya kapan? Ya kan ada waktu keluar kota ke Bali. Oh jadi cuma pas lagi baru. Jadi kayak gue sih lebih memanfaatkan waktu itu sih, kayak sama anak-anak kayak pillow talk lah gitu. Kayak malah gue ngerasa dengan kayak gitu tuh lebih deep gitu. Kayak misalkan kita sore apa kan kita juga sibuk lah, masih balesin kerjaan. Dia juga masih nonton, masih ngerjain PR. Berarti ini satu kasur berempat? Berempat. Dulu butuh kasur 2 meter kali ya? 2, kasur gue 2 meter sama 180. Oh jadi satu kamar ada 2 kasur? Ngakak kalau gue baru tahu loh ini gila, padahal gue udah kenal lo berapa tahun. Iya, itu sih ya mau nggak mau lah ya. Maksudnya kan gue juga sibuk kerja gitu loh. Masa kayak gitu gue masih mengorbankan mereka untuk ini ya. Itu salah satu waktunya ya. Tidur bareng, cerita bareng pas lagi mau tidur. Dalam yang untuk MFG ini peranan lu sama Andre atau Andre udah banyak nggak terlalu terlibat lagi, jadi benar-benar kasih ke lu semua atau gimana? Iya sih, kayak di MFG kan kita udah bangun tim, udah bangun leader-leader. Jadi kalau untuk bisnis MFG ini sih udah mateng banget. Jadi kayak kita berdua aja ya cuma kontrol-kontrol aja sih gitu. Dan kayak Andre ya paling ya kasih keputusan strategis aja nih. Gitu. Mungkin ada ide apa nih yang bisa kita kembangin. Dia ya cuma ngasih tahu ke leadernya yang cari cara sendiri terapin ke timnya gitu. Jadi udah perannya udah dikit lah. Nah, lu kan bisa sampai ke level hubungan lu dengan Andre yang udah saling memahami itu mungkin butuh proses atau emang dari dulu selalu saling memahami? Soalnya kalau gue lihat lu orangnya juga sebenarnya dominan kan, lumayan dominan, apalagi lu biasa ngelit juga, Andre juga ngelit. Nah lu cara mensinergikan perbedaan pendapat lah, pandangan, keputusan tuh gimana? Mungkin kalau dalam hubungan keluarga suami istri ya, gue tetap memandang Andre itu ya kepala gitu loh. Jadi gue apapun posisi gue ya Andre ya tetap di atas gue gitu. Apalagi namanya laki-laki kan egonya gede ya. Jadi kayak misalkan dia keras, guanya keras, dia dominan, gue dominan, yang ada clash terus gitu. Jadi ya gue tetap bagaimanapun posisi gue ya gue tetap menganggap Andre kepala gue gitu. Tapi lu pernah nggak lu ngerasa ya kalau misalnya sebenarnya tetap pendapat lu lagi salah nih. Kalau gue nurutin lu sama aja gue ikut terjun ke jurang gitu, kasarnya gitu loh. Pernah nggak momen-momen kayak gitu? Pernah lah, pasti kayak selisih pendapat nih. Nah lu fight-nya gimana? Fight gaya lu ya? Iya. Kalau gue nggak mau. Namanya orang kayak gitu kita bantah kan juga percuma. Iya. Biar waktu yang membuktikan. Oh gitu. Iya. Jadi tunggu nyemplung jurang dulu gitu tuh kan. Gitu. Terus ya biarin aja lah, kadang namanya kayak cowok itu kan kayak keras gitu. Dia mau ngerasa pendapat dia yang benar. Ya kalau gue ya berusaha sih kasih fakta-faktanya, kasih data-datanya ya seperti ini gitu. Dan sometimes ya kita kembali sih, tujuan kita apa sih? Tujuan kita bangun bisnis kita ini apa sih? Pendapat siapa sih yang paling mendekati tujuan kita gitu. Sekarang gimana cara lu mengelola stres? Lu pernah stres gak sih? Pastilah. Apalagi muka lu tuh lempeng terus. Iya. Iya, muka lu tuh ya dari semua teman-teman cewek gua, lu tuh yang paling pembawaannya tuh calm dan elegant. Beneran serius. Calm, elegant, kayaknya nggak pernah panik. Ya lu cara mengelola stresnya itu gimana? Mungkin mendekatkan diri dengan Tuhan, Ci. Anjay.
Jadi kalau menurut gue itu hal yang penting sih. Iya. Membangun hubungan dengan Tuhan, kayak gitu, berdoa, saat teduh. Ya, itu sih hal yang mungkin yang bisa buat gue tetap waras kali ya, gitu di tengah kesibukan. Ya pasti namanya kita pengusaha, stresnya banyak lah ya, Ci. Gitu. Jadi ya salah satu cara gue ya berdoa sih. Berdoa itu jadi sepanjang waktu, bukan Setiap hari. setiap hari. Udah jadi kayak ritual gitu. Oke. Tiap bangun tidur, siapin anak-anak ke sekolah, anak-anak berangkat, gue pasti saat teduh. Gitu, berdoa, baca Alkitab. Ya baca-baca firman Tuhan lah gitu. Wah, luar biasa keren. Iya. Itu sih. Terus juga gue kayak ngerasa, itu gue juga sering share sih di Instagram gue. Kayak gue tuh selalu mendoakan anak-anak gue gitu. Karena kayak kalau bukan ibunya yang mendoakan anak-anaknya, siapa lagi gitu. Itu juga yang sering gue lakukan gitu. Jelek banget. Kok jadi endingnya sedih ya? Sebenarnya ekspektasi lu apa sih ke anak-anak lo, atau lo ada kayak feeling guilty nggak sih dengan kesibukan lo, dengan Andre juga yang super sibuk, ke anak-anak itu kan biasanya most mothers feels that way gitu. Yang lo rasain tuh kayak gimana? Kalau dulu awal-awal iya, tapi berjalannya seiringnya waktu sih enggak sih. Apalagi kayak anak-anakku udah kayak makin gede gitu, dan dia juga tahu ya maminya tuh kerja gitu loh, bukan yang seneng-seneng arisan kemana nggak jelas. Tapi kan gue kerja, dan gue ya tahu maksudnya bisa kasih contoh loh buat mereka. Mami aja work hard gitu, kerja pun juga buat mereka juga gitu. Terus juga gue ajarin ke mereka, ya maksudnya mami ini nggak akan selalu ada buat kalian gitu. Yang kalian bisa andalkan ya Tuhan, diri kalian sendiri. Jadi kan nggak mungkin sepanjang waktu mami tuh ada buat kalian. Jadi kalian tuh harus tahu, harus bisa mandiri kayak gitu. Dan so far sih oke ya, mereka tuh mengerti, nggak bikin mereka komplain mami kerja mulu. Dulu pas Sunshine masih kecil tuh iya, tapi kayak udah mulai berjalannya waktu kayaknya, dan mereka juga udah makin mengerti. Ya so far semua baik sih, even hubungan gue dengan anak-anak pun juga baik gitu. Tapi gue tersentuh banget sih pas lo bilang siapa lagi yang bisa mendoakan anak-anak kalau bukan kita. Iya, gitu ya. nggak mungkin tetangga kan doain anak kita. Nah itu juga ritual gue tiap pagi sih, selalu mendoakan mereka, tumpang tangan ke mereka. Oh. Lu pernah ngerasa bersalah? Dulu pernah, kalau lagi stres, lagi down sih pasti ada. Terus lu mau mengantisipasi itunya gimana? Maksudnya jangan menjadikan itu limitasi sih, itu kan jadinya malah intimidasi buat gue nggak berkembang. Kalau gue membiarkan rasa itu ya, yang ada gue nggak bisa berkarya gitu. Terus gue jadi ibu rumah tangga, terus cuma di rumah aja, positifnya apa gitu? Apakah anak gue jadi lebih pintar? Apakah anak gue lebih tuh? Ya kayaknya nggak ada efeknya gitu loh. Iya. Malah itu kalau gue rasa ya hal-hal seperti itu cuma mengintimidasi kita sih. Dan berjalannya seiring waktu sebenarnya peran kita tuh juga bertambah. Mungkin kayak misalkan kita dari seorang istri aja jadi ibu, tapi kan berjalan seiringnya waktu emang peran manusia itu semakin bertambah gitu loh, Ci. Kita juga seorang anak, mungkin kita juga kakak, mungkin juga kita adik. Jadi ya sebenarnya kita cuma bertambah peran kok gitu loh. Jadi jangan jadikan hal itu tuh menghambat kita untuk menjadi versi terbaik kita. Wah, itu bisa jadi quote ending yang sangat bagus sih. Bener banget sih. Tapi satu lagi ya, yang gue mungkin gak pernah cerita kalau ya, gue tuh salut sama lo. Jadi again, kan banyak lah cewek-cewek yang sering ngobrol sama gue, ya kan teman sendiri atau gimana. Lo itu satu-satunya orang yang gak pernah ngomong jelek soal Andre. Soal laki lo sendiri. Ketika cewek-cewek lain ngegibahin laki masing-masing, kan biasanya yang ngumpul cewek-cewek kan, ya laki gue gini, oh laki gue malah adu nasib gitu. Adu nasib, oh laki gue lebih gini. Bukan adu flexing, ini adu nasib. Tapi lo tuh bisa, bener-bener lo perfect wife banget, dan perfect mother sih menurut gue. Oke. Kita langsung terakhir aja deh. Ini udah banyak banget. Apa sih rencana lo buat hidup lo
kedepannya kalau untuk My Fashion Grocer menurut gue ya udah jelas lah ya blueprintnya mau kemana. Udah kayaknya lu dari hulu ke hilir udah ada semua gitu. Mau jual custom ada, jual grosir ada, jual apa ada gitu. Kalau lu sendiri apa yang masih missing piece dalam hidup lu yang masih lu pengen raih gitu? Apa ya? Mungkin ya jadi versi yang lebih baik dan lebih baik aja sih. Jadi ngeflow aja. Iya, ngeflow aja ya. Ngeflow tapi ya ada tolak ukurnya ya. Jadi yang lebih baik dari yang kemarin. Kalau Iya. kita ngeflow aja kan ya cuma ngikutin arus gitu kan. Iya. Tapi ya gimana ya terus upgrade diri. Nah kayak ini nih podcast gini kan salah satu bentuk upgrade diri gue Ci, ya kan. Kayak biasanya diajak podcast selalu cari alasan, aduh kayaknya lagi sibuk deh, nggak bisa deh gitu. Nah, dia padahal maksa banget gue. Kemarin dia datang ke tempat gue, besok interview ya, malamnya langsung gue, Ci hari ini. Makanya ya sebenarnya kayak ngomong, ya lu tau lah orang introvert kan Ci, ngomong kayak gini tuh kayak hal yang sulit gitu loh. Tapi ya harus belajar. Kalau misalkan kita nggak belajar, nggak memaksakan diri kita ya sampai kapan? Masa mau di balik layar terus gitu. Malah kita nggak bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita yang mungkin hal ini tuh bisa memberkati orang lain kan dengan kita cerita-cerita kayak gini. Gitu. Jadi jangan melimitasi diri dan terus upgrade diri sih pengennya gitu. Oke, thank you Catherine, luar biasa banget. Gila, ilmunya sih banyak banget sih dari tadi ya podcast 1,5 jam yang penuh ilmu dan penuh bobot. Thank you banget Kat, udah meluangkan waktu dan thank you juga semua buat yang udah nonton. Kita akan ketemu lagi di podcast Christina berikutnya. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.